Sebagai orang Kristen, kita harus mengalami satu pengalaman yang disebut dengan lahir baru atau dilahirkan kembali. Sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, maka saya dan saudara harus mengalami pertumbuhan rohani. Apakah saudara dan saya saat ini sudah mengalami pertumbuhan rohani dalam perjalanan kerohanian kita? Apa buktinya saudara mengalami pertumbuhan rohani? Di dalam video ini saudara, kita akan belajar 3 bukti seseorang mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya. Dengarkan terus renungan ini saudara. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel RPJ, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Renungan harian ini dibuat untuk menolong setiap saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan. Karena orang yang konsisten merenungkan firman Tuhanlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, seberapa lama saya dan saudara sudah menjadi orang Kristen? Apakah kita mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita? Apa buktinya kita mengalami pertumbuhan rohani? Di 3 seri video ini, saudara, kita belajar 3 bukti seorang Kristen mengalami pertumbuhan rohani. Itu sebabnya mari dengarkan terus renungan ini, saudara. Saudara, di video pertama kita sudah belajar bahwa teks yang menjadi dasar bagi perenungan kita untuk topik ini adalah dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Di mana konteksnya di sini saudara, surat ini dikirimkan kemungkinan besar sekalipun tidak secara spesifik disebutkan penerimanya, tetapi kemungkinan besar adalah orang Yahudi yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Dan ada beberapa kondisi. Itu yang sudah kita belajar di video pertama. Kondisi yang mereka alami pada waktu itu pada saat surat ini dikirimkan. Contohnya misalnya di pasal 5 ayat 11 sampai 12 ini mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani. Padahal mereka sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Lalu kemudian di pasal 2 juga disebutkan di sana bahwa mereka mengalami kelemahan bahkan keputusasaan. Di pasal 13 juga ada indikasi disebutkan di sana bahwa mereka tidak lagi taat kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka sehingga mereka diperintahkan untuk taat. Nah, saat ini kalau saudara lihat ke dalam diri saudara, apa yang sedang saudara alami saat ini? Setelah sekian lama sudah menjadi orang Kristen, apakah saudara bertumbuh secara rohani? Ataukah jangan-jangan saudara mengalami seperti orang penerima surat Ibrani ini, di mana mereka tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, di mana mereka sedang lemah, bahkan mengalami keputusasaan, bahkan mereka tidak lagi tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka. Bahkan para penafsir berkata kemungkinan besar mereka tidak lagi setia, rutin untuk mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah dalam kondisi yang mereka alami. Nah, itu sebabnya saat itu penulis surat Ibrani ini menegur mereka, terutama ketika mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani. Dan dari tegurannya itu, di pasal 5 ayat 11 sampai 14, dari sana saya ingin kita belajar ada 3 hal yang menjadi ciri orang bertumbuh secara rohani. Itu bisa kita lihat dari kalimat-kalimat ketika penulis surat Ibrani ini menegur mereka. Di video pertama kita sudah belajar saudara, bahwa dikatakan ayat 12, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi kita sudah belajar bahwa ciri pertama seorang yang mengalami pertumbuhan rohani, dia mampu untuk mengajar. Nah, hanya kita sudah belajar mengajar dalam hal apa? Karena di pasal 6 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan bahwa seharusnya ajaran-ajaran tentang baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, itu semua sudah bisa ditinggalkan, kata firman Tuhan ini. Dan kita beralih kepada perkembangannya dan kepenuhannya. Dan kita sudah belajar di video pertama, pengajar yang diinginkan oleh penulis Ibrani ini
Seharusnya mereka sudah menjadi pengajar dalam hal yang sudah dia ajarkan sebelumnya. Di mana ayat 11 dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban. Jadi ada hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi sulit untuk dijelaskan kepada mereka karena kelambanan mereka. Dan dalam hal itulah mereka seharusnya menjadi pengajar. Dalam hal apa itu? Nah, topik terdekat di sini di pasal 4 ayat 14 mulai, topiknya adalah tentang keimaman Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, di mana keimamannya itu adalah keimaman untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk keselamatan yang terhilang. Di mana kalau imam besar pada umumnya mereka hanya menjadi pengantara, tetapi keimaman Yesus menurut peraturan Melkisedek adalah di mana dia sendiri mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Dan ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi fungsi keimaman Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek adalah keimaman untuk keselamatan. Bukan hanya jadi pengantara, tetapi dia mengorbankan dirinya sebagai imam besar dan dia menjadi juru selamat. Dan dalam hal itulah yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani ini. Seharusnya penerima surat Ibrani sudah menjadi pengajar. Pengajar dalam hal apa? Itu yang sudah kita belajar. Pengajar tentang keselamatan, berita keselamatan, Yesus sang juru selamat. Itu ciri pertama. Dan di video kedua ini, saudara, saya mau kita lihat. Ciri kedua seorang yang mengalami pertumbuhan rohani adalah, saya baca mulai ayat 12 itu kembali. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Dari kalimat-kalimat ini kita bisa melihat dengan jelas, saudara, bahwa ciri orang yang mengalami pertumbuhan rohani adalah dia mampu makan makanan keras. Dibahasakan makanan keras di sini. Nah, kita mau belajar apa yang dimaksudkan bahwa orang yang bertumbuh secara rohani, ciri kedua adalah dia mampu makanan keras. Kalau selama ini yang sering kali kita dengar, saudara, bahwa ada khotbah-khotbah disampaikan bahwa orang yang sudah dewasa rohani mampu makanan keras, mampu menerima khotbah yang keras, mampu menerima teguran, mampu menerima sekalipun dia dikhotbahi dengan khotbah yang keras begitu. Ya, mungkin bisa saja kita terima bahwa itu ciri-ciri kedewasaan rohani. Tetapi sebenarnya ayat ini tidak cocok untuk digunakan ke sana. Sekalipun itu seringkali digunakan ke sana. Jadi orang yang dewasa rohani itu adalah mampu makanan keras, mampu ditegur, mampu dikhotbahi dengan khotbah yang keras dan sebagainya. Tapi lihat, sekali lagi di sini maksudnya adalah makanan keras, di mana tadi dia sudah mengajarkan ajaran tentang Yesus sebagai imam besar yang menjadi juru selamat. Tetapi itu yang sulit diajarkan. Lalu kemudian dikatakan dan bahasanya beralih, karena kamu masih perlu susu, bukan makanan keras. Karena makanan keras itu untuk orang dewasa. Jadi makanan keras yang dimaksudkan di sana adalah tentang perkembangan pengajaran kekristenan. Di mana yang paling utama di situ adalah keselamatan di dalam Yesus. Artinya perkembangan yang disebutkan juga kepada kepenuhannya. Itu yang kita lihat di pasal 6 ayat 1 misalnya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh.
Jadi artinya di sini saudara, mampu memakan makanan keras, bertumbuh dalam pemahaman tentang Kristus. Bertumbuh dalam pemahaman kebenaran-kebenaran tentang Kristus. Sehingga melalui itu, balik lagi ke ciri yang pertama, dia mampu mengajarkan kebenaran tentang Kristus. Yang terutama di sana adalah bahwa Yesus sang juru selamat bagi setiap orang yang percaya dan mau taat kepada dia. Dari ciri kedua pertumbuhan secara rohani adalah bertumbuh dalam pemahaman akan kebenaran. Jadi bukan hanya sanggup menerima khotbah yang keras, sanggup menerima teguran, ya bisa saja saudara. Tapi konteks ini yang dimaksudkan di sana bertumbuh dalam pemahaman. Karena banyak orang yang bisa siap untuk ditegur, tapi pemahamannya dalam kepenuhan Kristus, kebenaran tentang Kristus itu tidak bertumbuh. Sudah sekian lama menjadi orang Kristen, begitu kuat di gereja itu, ditegur dia siap. Tapi pertanyaannya, apakah dia paham pengajaran tentang Kristus? Apakah dia bertumbuh dalam pemahaman tentang kebenaran Kristus? Kebenaran-kebenaran kepenuhan tentang Kristus. Itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi ciri kedua, dia mampu makan makanan keras, maksudnya adalah dia bertumbuh dalam pemahaman tentang kebenaran Kristus. Sehingga kembali ke ciri yang pertama, dia mampu mengajarkannya. Nah pertanyaannya hari ini saudara, apa yang saudara pahami? Terutama sekali kebenaran tentang Kristus, karena intinya sebenarnya dari firman Allah adalah kebenaran tentang Kristus sebagai juru selamat. Kebenaran tentang pribadi Kristus. Apa yang saudara sudah paham? Sejauh mana saudara mengenal dia? Sejauh mana saudara memahami dia? Sehingga saudara mampu mengajarkannya kepada orang lain. Sejauh mana saudara memahami Yesus adalah sang juru selamat. Anak Allah yang dijelaskan tadi di perikop sebelumnya. Dia anak Allah yang menjadi imam besar, pengantara bagi kita, yang rela berkorban bagi kita, yang dikatakan juga dia bukan imam besar seperti imam besar yang tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di mana dia menjadi pengantara. Tapi Yesus sebagai imam besar kita, dia memahami apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Sejauh mana saudara bisa mengalami itu? Artinya apa saudara? Orang yang mengalami pertumbuhan secara rohani, ciri kedua, dia semakin mengenal pribadi Kristus sebagai juru selamat. Dia semakin mengenal pribadi Kristus dalam banyak hal. Di mana dia menjadi imam besar, menjadi pengantara, dia juga yang rela menanggung segala sesuatu dari kehidupan kita. Sudahkah saudara mengenal itu? Jangan-jangan sebagai orang Kristen hanya memahami bahwa ikut Yesus adalah berkat. Ikut Yesus terima berkat, ikut Yesus mendapat jawaban doa, dan sebagainya. Apakah saudara memahami dan mengenal pribadinya sendiri? Itulah orang yang bertumbuh secara rohani yang disebut sebagai orang yang sudah memakan makanan keras. Nah saudara, mari kita koreksi ke dalam kehidupan kita. Apakah kita mengalami ciri kedua dalam pertumbuhan rohani kita? Yaitu kita mengenal pribadi Yesus sang juru selamat. Kita mengenal pribadi Yesus sang imam besar kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Karena tanpa kita mengenal dan memahami dia sebagai juru selamat, sebagai imam besar yang menjadi pengantara bagi kita, kita tidak akan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Jadi di akhir video kedua ini saudara, ciri orang yang bertumbuh secara rohani, yang pertama, dia bisa mengajarkan tentang kebenaran Yesus sang juru selamat kepada mereka. Berita tentang keselamatan kepada orang lain. Supaya dia bisa mengajarkan, maka ciri kedua yang harus dia miliki juga adalah dia juga memiliki pemahaman-pemahaman yang semakin dalam tentang itu, yang semakin luas tentang itu. Maka dengan demikian, saya dan saudara adalah orang-orang yang bertumbuh secara rohani. Miliki pengenalan, pemahaman yang dalam, yang semakin luas tentang Yesus sang juru selamat, dia sang imam besar. Dan kemudian ajarkan kepada orang lain. Karena itulah ciri saya dan saudara bertumbuh secara rohani. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala.
Terima kasih Bapa di sorga. Di video kedua ini kami kembali sudah belajar bahwa ciri kedua kami mengalami pertumbuhan rohani adalah kami semakin memahami kebenaran tentang pribadimu sebagai juru selamat, sebagai imam besar. Di mana pada waktu itu kepada jemaat atau penerima surat Ibrani, sulit mereka memahami itu karena mereka tidak bertumbuh. Tetapi hari ini Tuhan, kami bisa semakin memahaminya. Bahwa Engkaulah juru selamat, Engkaulah imam besar, Engkaulah yang memahami segala sesuatu dalam kehidupan kami. Semakin kami mengenal Engkau sebagai juru selamat dan imam besar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.